Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana. Hari ini saya akan memaparkan materi makalah saya tentang manajemen kesiswaan. Nah, apa itu manajemen kesiswaan? Pengertian manajemen ini secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, menggerakkan, dan mengelola. Demikian, manajemen secara bahasa adalah pengurusan, pengaturan, penggerakan, dan pengelolaan. Secara terminologi, manajemen sering disandingkan dengan administrasi, sehingga munculnya tiga pandangan yang berbeda. Satu, memandang administrasi lebih luas daripada manajemen. Yang kedua, mengartikan manajemen lebih luas daripada administrasi. Yang ketiga, menganggap manajemen sama dengan administrasi dalam penulisan selanjutnya. Istilah manajemen ini sama dengan administrasi karena keduanya mempunyai fungsi yang sama. Fungsi dan prinsip manajemen kesiswaan ini, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah yang dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Nah, manajemen kesiswaan ini bertugas mengatur sebagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar. Fungsinya manajemen kesiswaan ini secara khusus adalah yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individual, yang kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus, bakat, dan kemampuan lainnya. Nah, yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, sosialisasi dengan sebaya keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidup. Kita masuk ke tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan ini. Nah, tanggung jawab kepala sekolah ini sangat berpengaruh dalam manajemen kesiswaan. Nah, dalam manajemen kesiswaan ini secara garis besar yang berhubungan dengan manajemen kesiswaan ini adalah memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan mereka. Perlakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan pemantapan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa melalui program di sekolah. Kesimpulan dari manajemen kesiswaan ini adalah manajemen peserta didik termasuk salah satu bagian dari manajemen sekolah. Secara keseluruhan, di antara manajemen-manajemen tersebut, manajemen peserta didik dapat menduduki tempat yang sangat penting karena sentral layanan pendidikan di sekolah ada pada peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Tujuan manajemen peserta didik ini adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, hingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Baiklah, sampai di sini saya memaparkan materi makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.